Hyundai Stargazer ketika muncul itu cukup fenomenal sekaligus mendapat respon positif dari kalangan masyarakat. Nah, tentunya hal itu bisa didapat karena memang tawaran teknologi dari Stargazer ini cukup lebih dari kelas-kelas LMPV yang lain. Tapi setiap mobil itu kan pasti punya sisi kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan karena itu, mungkin hari ini saya mau kasih tahu teman-teman hal apa aja yang perlu diperhatiin ketika mau beli Hyundai Stargazer. Yang pertama teman-teman harus perhatiin adalah variannya. Jadi variannya Stargazer itu ada Active, ada Trend, ada Style, ada Prime nih, ini yang paling tinggi. Nah, itu tuh antara empatnya ini punya perbedaan yang sebenarnya lumayan signifikan teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomong yang Active, jelas itu orientasinya adalah buat fleet karena hampir kosongan. Fitur safety-nya aja nggak lengkap. Dia cuma punya 2 airbag sama punya ABS aja. Sementara ESC, Vehicle Stability Management, Brake Assist, sampai ke Hill Start Assist itu belum ada di varian aktif, teman-teman. Dan tentunya itu adalah satu-satunya varian yang nggak punya double blower alias masih pakai air circulator kayak di Calya atau Sigra. Nah, baru naik varian ke Trend, itu memang ada perubahan dari segi penampilan, dia lebih proper peleknya, dari segi fitur juga nambah, tapi sebetulnya di varian itu juga kurang memadai perangkat safety-nya. Dia sama-sama nggak punya ESC, nggak punya Vehicle Stability Management, yang mana sebenarnya dua fitur itu sangat-sangat berguna ketika kita lagi ada di perjalanan jauh, lagi di tol kencang, udah gitu tiba-tiba bermanuver dengan cepat, komputer itu bakal menjaga mobil tetap pada jalurnya, nggak kehilangan kendali. Sementara di dua varian bawah tadi, itu nggak ada walaupun memang harganya menarik. Maka dari itu, menurut saya satu level di atasnya, varian yang Style ini jauh lebih menarik karena perangkat safety yang tadi udah terlengkapi, udah terpenuhi, walaupun airbagnya sama-sama masih 2. Nah, terakhir yang Prime, tentunya kalau teman-teman mau menikmati Stargazer dalam keadaan optimalnya, itu memang varian Prime yang paling saya rekomendasikan karena dari mulai ADAS-nya udah lengkap, alias Hyundai Smart Sense-nya, fiturnya banyak, safety-nya udah 6 airbag, semuanya lengkap, computerized-nya. Selain itu, fitur-fitur hiburannya juga udah sangat-sangat memadai dan berbanding lurus dengan harganya. Jadi menurut saya Prime ini adalah varian yang paling worth it untuk dibeli. Walaupun masih ada varian yang juga worth it untuk dibeli, yaitu adalah satu varian di bawah Prime alias varian Style, supaya safety-nya masih tetap terlengkapi gitu teman-teman. Hal yang kedua yang mungkin teman-teman harus perhatiin adalah berapa tinggi badan teman-teman. Kenapa? Karena jujur aja saya tingginya 170 cm, beratnya 80 kg. Yang saya rasain adalah bangku bawah sini nih, ini kurang menopang dengan baik teman-teman. Alias panjangnya ini nggak terlalu besar gitu, jadi nggak terlalu panjang. Malah di antara LMPV yang lain boleh dibilang rasanya ini yang paling kecil di antara yang lain, bangku bawahnya ini kurang support ke ketek kaki teman-teman. Tapi memang untuk tinggi 170 cm menurut saya ini masih dalam kadar toleransi yang cukup banget lah gitu. Tapi lebih dari itu, mungkin yang tingginya 180, tingginya 190, bisa jadi kurang merasa nyaman dengan topangan bangku di bawah ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita bandingin sama Xpander, sama R3, itu dua mobil punya support bangku yang sangat-sangat nyaman. Sementara di sini cukup nyaman, tapi kurang gede dikit lagi gitu. Begitupun sandarannya tidak terlalu besar, tapi oke lah, ini masih dalam batas toleransi. Hal ketiga adalah bagian sini nih, bingkai dari instrumen cluster dan head unitnya. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, sebenarnya hal ini tuh ngalangin visibilitas nggak sih ke depan? Selama saya ngetes Stargazer ini ternyata nggak terlalu ngalangin, malah justru sebenarnya sama sekali nggak ngalangin, karena ini titiknya kalau kita udah duduk itu di bawah garis kaca gitu loh teman-teman. Jadi visibilitasnya tetap cukup jelas, cukup clear gitu. Tapi memang di lain sisi, tapi mungkin ini personal ya, secara estetika saya nggak terlalu suka ngelihat ini tiba-tiba ada di sini karena wasted aja gitu secara desain. Mungkin kalau misalnya dibikin lebih minimalis atau mungkin sisi kiri kanan ini potongannya sama, justru malah lebih enak dan pandangan kita lebih luas keluar. Walaupun sebenarnya secara realnya memang tidak mengganggu-ganggu amat
pandangan gitu loh teman-teman. Tapi kalau nggak ada, ya pasti kayaknya lebih enak gitu loh. Hal keempat adalah rem tangannya, teman-teman. Dari segala kecanggihan yang ada di Stargazer ini, dari mulai Hyundai Smart Sense, perangkat hiburan, dan lain-lainnya, dia masih tetap menggunakan rem tangan yang konvensional model tarik ini. Saya sebenarnya nggak ada masalah sama sistem rem tangan konvensional seperti ini. Tapi yang menjadi sayang adalah kalau teman-temannya itu udah pakai electronic parking brake dan udah ada fitur auto hold-nya. Yang mana fitur auto hold itu cukup fungsional juga loh untuk sehari-hari teman-teman. Jadi kalau lagi macet, kita tinggal tekan rem yang agak dalam, biasanya mereka berhenti otomatis tanpa kita harus mindahin ke netral. Sementara di sini nggak ada, karena ya memang sistem rem tangannya ini masih sangat konvensional gitu. Cukup disayangkan, tapi bukan hal besar lah gitu. Kita next ke hal berikutnya. Sempat ada rumor bahwa Stargazer ini nggak boleh minum Pertalite karena bakal menggugurkan garansi. Nah, ini juga mungkin harus diluruskan buat teman-teman bahwa dari pihak Hyundai sendiri udah menyanggah bahwa boleh kok Stargazer ini menggunakan Pertalite dan tidak akan menggugurkan garansi atau oktan yang setara ya teman-teman. Tapi memang sebetulnya rekomendasi si Stargazer ini adalah minimal menggunakan oktan 91 ke atas. Yang mana memang Pertalite itu ada di bawah, tapi bukan berarti dengan memakai Pertalite dia akan menjadi menggugurkan garansi gitu. Jadi hal ini tuh sebenarnya udah disanggah sama Pak Makmur kalau nggak salah waktu itu. Namun kembali lagi, memang ketika ada oktan yang disarankan, tentunya akan lebih optimal lagi kerja mesinnya ketika jenis bensinnya itu menggunakan yang sesuai. Misalnya ini 91, berarti kalau pakai 92 dia pasti lebih optimal dari segi konsumsi bahan bakar, dari segi injeksinya, dari segi delivery powernya, semua itu otomatis akan lebih optimal daripada kita menggunakan oktan yang di bawah itu. Tapi kembali lagi, rumor yang tadi itu udah disanggah dan nggak akan ngegugurin garansi selama bensinnya nggak pakai timbal gitu loh teman-teman. Jadi tetap aman pakai Pertalite, dan sejujurnya ini pakai Pertalite juga masih aman kok, masih cukup optimal lah gitu. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman hendak membeli Stargazer. Kira-kira gimana? Itu bisa ditoleransi atau enggak sama teman-teman? Kalau saya pribadi sih sejujurnya tidak terlalu memikirkan hal-hal tadi dan cukup menolerir atas apa yang dia punya. Satu, ADAS-nya sendiri dia boleh dibilang paling lengkap di antara LMPV lain. Dalam hal ini kita bicaranya Veloz ya berarti, karena yang punya ADAS di LMPV itu cuma ada Stargazer sama Toyota Veloz yang paling lengkap ya. Sebenarnya Avanza dan Xenia juga punya, tapi yang terlengkap itu tentunya ada di Veloz gitu. Terus dari si ADAS-nya ini sendiri sistemnya itu cukup baik walaupun belum ada Adaptive Cruise Control. Tapi balik lagi, Adaptive Cruise Control juga di LMPV sih belum ada, baru adanya di LSUV, BRV gitu, beda kelas. Lanjut lagi, dia udah punya sistem BlueLink yang mana itu bisa dalam keadaan darurat kepake banget. Kalau misalnya kita lagi mogok atau misalnya butuh pertolongan darurat, kita tinggal pencet di atas tombol itu. Kalau udah terregister, nanti langsung nyambung ke Hyundai Call Center, dan kalau teman-teman butuh sesuatu akan langsung dipesenin kayak ambulans atau kantor polisi atau hal-hal yang darurat lah gitu. Atau bahkan kalau butuh buat yang ganti ban gitu dari bengkel Hyundai, nanti tinggal pencet aja dia ke titik di mana mobil berada. Lanjut lagi adalah si BlueLink ini kita bisa terkoneksi handphone. Terus di situ langsung kelihatan semua datanya, dari mulai konsumsi bahan bakarnya berapa, sisa bahan bakarnya berapa, mau ngunci atau buka kunci pintu gitu, dan lain-lain lah. Jadi ini mobil boleh dibilang canggih banget dari mulai perangkat hiburan sama safety-nya. Selain itu, hal-hal teknis di Stargazer juga memuaskan. Konsumsi bahan bakar di dalam kota dalam keadaan sangat macet, bahkan benar-benar banyak idle masih mendapat 11,67 km per liter. Sementara saat dikombinasikan dengan jalan tol, angkanya juga terbilang masih sangat baik di 15,5 km per liter. Pencapaian itu pun berbanding lurus dengan tenaganya yang terbilang besar di kelas LMPV. Bahkan hasil akselerasi 0-100 km per jam yang kami tes sendiri mampu dituntaskan dalam 11,5 detik, alias yang tercepat di antara keluarga Avanza, Xenia, Xpander, R3 hingga BRV sekalipun. Sinergi mesin SmartStream 1,5 liter dan transmisi IVT sangat optimal kinerjanya, dan juga ia punya racikan suspensi yang dapat meredam dengan baik. Mungkin saya bisa bilang sepatara Xpander, tapi belum senyaman R3.
Oke, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari si Stargazer ini, teman-teman tuh gimana sih? Apakah menolerir si kekurangannya atau merasa terbayar dengan segala kelebihannya tadi? Silakan komentar di bawah, diskusi di bawah. Apalagi kalau yang udah punya dan pakai Stargazer, boleh ceritain pengalamannya di kolom komentar biar kita perspektifnya berkembang dan bisa berdiskusi di bawah. Thank you udah nonton. Saya Helmi Friendly pamit. Ciao.